Di jantung Bohemia, di dalam dinding biara Benediktin yang sunyi, tersimpan sebuah legenda yang dibisikkan dalam bayang-bayang. Sebuah kisah tentang pengetahuan, keputusasaan, dan harga yang harus dibayar. Di antara para biarawan yang mengabdi, ada seorang bernama Herman. Ia adalah seorang juru tulis yang brilian, namun jiwanya dipenuhi oleh ambisi dan kebanggaan yang membara. Dia diseret ke hadapan kepala biara. Wajah-wajah para tetua yang keras menatapnya, penghakiman mereka terasa dingin seperti dinding batu di sekitar mereka. Hukumannya sangat kejam dan mutlak, dikurung hidup-hidup. Dinding akan menjadi makamnya, kegelapan menjadi selimut abadinya. Dalam keputusasaan yang mencekam, Herman membuat penawaran yang mustahil. Sebuah sumpah yang lahir dari ketakutan akan kematian. Aku akan menulis sebuah buku, serunya. Buku terbesar yang pernah ada, berisi semua pengetahuan manusia, untuk memuliakan biara ini selamanya. Para biarawan saling berbisik, terkejut oleh kesombongan tawarannya. Kepala biara menatapnya dengan tajam. Dan kau akan menyelesaikan karya agung ini kapan? Tanya kepala biara, suaranya penuh keraguan. Hanya dalam satu malam, jawab Herman, kata-katanya menggantung di udara yang tegang. Sebuah sumpah yang mustahil telah diucapkan. Kepala biara, meskipun skeptis, menyetujuinya. Jika Herman berhasil, dosanya diampuni. Jika gagal, makam batunya menanti saat fajar. Herman dikunci di dalam ruang tulis yang dingin. Di hadapannya, terhampar tumpukan perkamen yang luar biasa besar. Ini adalah kulit dari 160 ekor keledai, disiapkan untuk menjadi halaman-halaman buku raksasa. Skala tugas itu mulai membebani jiwanya. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pena bulu pertamanya. Malam masih panjang, namun waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Jam demi jam berlalu. Herman menulis dengan panik, tetapi setiap kalimat yang tertulis terasa seperti setetes air di lautan. Bulan mencapai puncaknya di langit. Tengah malam telah tiba, dan Herman baru menyelesaikan beberapa halaman saja. Keputusasaan mencengkeramnya. Dia menyadari bahwa tugas ini tidak mungkin diselesaikan oleh tangan manusia fana. Dalam kegelapan jiwanya, sebuah pikiran terlarang mulai terbentuk. Sebuah jalan keluar yang menuntut pengorbanan tertinggi. Dia mendorong kursinya ke belakang dan jatuh berlutut. Namun, doanya tidak ditujukan kepada surga. Aku memanggilmu, penguasa kegelapan, bisiknya, suaranya serak. Bantulah aku, dan jiwaku akan menjadi milikmu. Keheningan pecah. Bayangan di sudut ruangan mulai bergerak dan menyatu, membentuk sosok yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Sosok itu melangkah maju. Bukan monster bertanduk, melainkan entitas yang agung dan menakutkan, memancarkan kekuatan kuno. Aku mendengar doamu, manusia fana, suara itu bergema, bukan di telinga, tetapi langsung di dalam pikiran Herman. Kau menginginkan keajaiban. Selesaikan buku ini untukku sebelum fajar, pinta Herman, gemetar namun tegas. Dan aku akan melayanimu selamanya. Iblis tersenyum, senyuman yang tidak mencapai matanya yang dingin. Perjanjian diterima. Tapi aku punya satu syarat. Sebagai tanda perjanjian kita, dan untuk menunjukkan siapa pencipta sebenarnya dari karya ini, kau harus menyertakan potretku di dalamnya. Herman, yang tidak punya pilihan lain, mengangguk setuju. Dengan itu, perjanjian pun termeterai. Seketika, ruang tulis itu menjadi hidup. Pena bulu terangkat ke udara, menari di atas perkamen dengan kecepatan yang tidak mungkin. Herman hanya bisa menonton dengan takjub dan ngeri saat halaman demi halaman terisi dengan kaligrafi yang sempurna dan iluminasi yang rumit. Teks-teks suci, catatan sejarah, formula medis, dan mantra-mantra kuno, semuanya tertulis dalam sekejap mata. Kemudian, sebuah halaman kosong yang besar terbuka. Tangan tak terlihat mulai menggambar garis-garis yang mengerikan. Potret iblis setinggi satu halaman penuh mulai terbentuk. Merah, hijau, dan kuning, dengan cakar dan lidah bercabang. Gambar itu menatap Herman, seolah-olah hidup, sebuah pengingat abadi akan perjanjiannya. Di seberang potret iblis, gambar kerajaan surga muncul, kontras yang tajam antara terang dan gelap, keselamatan dan kutukan. Sampul kayu yang tebal dihiasi dengan logam, membentuk dirinya sendiri di sekitar tumpukan perkamen yang sekarang sudah terisi penuh. Di luar, langit timur mulai memucat. Sinar fajar pertama yang lemah menembus jendela tinggi. Dengan goresan terakhir,
Pena bulu itu jatuh ke lantai. Keheningan yang tiba-tiba terasa memekakan telinga. Buku itu selesai. Codes Gigas, kitab raksasa, terbaring di tengah ruangan, sebuah mahakarya yang mustahil. Sosok iblis memudar kembali ke dalam bayang-bayang, hanya menyisakan aroma belerang yang samar dan rasa dingin di udara. Herman, yang kelelahan secara fisik dan spiritual, menatap buku itu. Dia telah selamat, tetapi dia tahu jiwanya telah hilang selamanya. Suara kunci yang diputar di pintu memecah keheningan. Kepala biara dan biarawan lainnya masuk. Mereka berhenti, terperangah. Di hadapan mereka, terbaring sebuah buku yang begitu besar sehingga tampak tidak nyata. Kepala biara mendekat dengan hati-hati, tangannya yang sudah tua menyentuh sampul kulit yang dingin. Dengan bantuan dua biarawan muda, dia membuka buku itu. Halaman-halaman yang penuh dengan tulisan dan gambar yang sempurna membuat mereka tak bisa berkata-kata. Kemudian, mereka sampai pada halaman itu. Potret iblis yang mengerikan menatap mereka, sebuah penistaan di tengah-tengah teks suci. Kepala biara menatap Herman, matanya kini dipenuhi pemahaman dan kengerian. Dia tahu keajaiban ini memiliki harga yang gelap. Herman diampuni dari hukuman matinya, tetapi dia hidup dalam keheningan selama sisa hari-harinya, jiwanya selamanya terikat pada perjanjiannya. Codes Gigas, yang kemudian dikenal sebagai Alkitab Iblis, disimpan sebagai keajaiban dan peringatan. Karyanya memuliakan biara, seperti yang dijanjikan, tetapi kisahnya menjadi legenda abadi tentang bagaimana ambisi bisa membuka pintu bagi kegelapan tergelap sekalipun.